Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi Rakitos atau media pembelajaran perakitan komputer yang mana ditujukan untuk membantu pembelajaran perakitan komputer di sekolah. Yang pertama, di halaman awal itu ada tiga menu utama, yaitu ada pengenalan, kemudian ada materi, dan ada informasi. Kemudian ada petunjuk. Pada bagian bawah ada deskripsi aplikasi. Kemudian kita akan langsung saja mulai. Masuk ke bagian pengenalan terlebih dahulu. Pada bagian pengenalan itu ada 4 topik, yaitu ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator dan tujuan pembelajaran, kemudian ada peta konsep, dimana materinya ada 3 subbab. Ada materi alat, materi perangkat, kemudian materi perakitan. Kemudian setelah peta konsep akan ada apersepsi, yang mana pengenalan definisi terlebih dahulu tentang merakit komputer. Kemudian jika sudah, maka akan selesai tahap pengenalan. Kemudian akan berlanjut ke bagian materi utama. Pada materi strukturnya yang pertama itu ada judul atau topik, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada materinya, kemudian nanti akan ada pertanyaan. Untuk format tampilannya, untuk desktopnya itu di sebelah kiri ada narasi, kemudian di sebelah kanan nanti akan ada ilustrasi. Kita akan lihat yang pertama ada narasinya terlebih dahulu, kemudian jika buttonnya diklik maka akan muncul ilustrasi di sebelah kanan. Ini materi yang akan dipelajari nanti. Kemudian lanjut, ini masih bagian pengenalan, jadi belum ada pertanyaan. Nah, materi pertama itu ada obeng. Sebelumnya ada petunjuk terlebih dahulu sebelum memulai materinya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, siswa mampu memilih obeng untuk perakitan komputer. Kemudian ada narasinya. Ketika dia diklik lihat, maka akan muncul ilustrasi, yakni berupa model 3 dimensi tentang obeng. Kenapa jadi ditutup terlebih dahulu? Supaya siswanya fokus membaca terlebih dahulu. Kemudian setelah membaca, maka ada lagi narasi berikutnya tentang jenis-jenis mata obeng. Kemudian melihat lagi ilustrasinya, maka akan berubah ilustrasi di bagian sebelah kanannya. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaannya ada 3. Jika salah maka akan muncul bunyi seperti ini. Jika benar, kemudian soal berikutnya ada lagi soal berikutnya juga.
formatnya kurang lebih seperti tadi, ada topik yang dibahas, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada struktur, ada materinya, ada kemudian yang terakhir ada pertanyaan. Itu untuk desktop. Jika untuk tampilan HP-nya dijadikan satu halaman saja seperti ini. Nah, pertanyaannya akan ada muncul di bawah untuk tampilan HP-nya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Itu kemudian ada materi scrub dan baut. Formatnya sama, kemudian ada ilustrasinya. Ada juga keterangannya di bagian bawah. Selanjutnya materi kabel. Bukan, pertanyaan dulu. Sama pertanyaannya ada 3. Oke, kemudian ada materi kabel, formatnya juga sama. Kemudian lanjut, ada materi jumper. Kemudian jika sudah materi, nanti di ujung ada kuisnya. Nah, sebelum kuis itu ada sesi berlatih, mana di sini untuk mengingat kembali yang sudah dipelajari sebelum memulai kuis atau penilaian. Kita ganti soal, dan soalnya akan diacak. Kemudian jika sudah, maka akan masuk ke bagian kuis. Pada bagian kuis itu ada petunjuk pengerjaan terlebih dahulu. Ada petunjuk pengerjaan terlebih dahulu. Jika sudah siap, maka akan disuruh input identitas siswa. Kita akan coba masukkan terlebih dahulu nama, karena pada perakitan biasanya itu berkelompok. Tapi kalau kita mencoba ini, kita akan coba 1 orang dulu. Ininya akan kita kosongkan nama 2 sampai 4-nya. Untuk tokennya sendiri terhubung ke Firebase. Jadi pedalaman guru, di sini ada token. Di gurunya bisa mengganti token yang ada di Firebase itu sendiri. Misalkan kita tambah angka 2 pada kuis 1-nya, akan berubah. Di sini kita akan coba token yang lama, tidak akan bisa. Kemudian jika tokennya benar, maka akan bisa. Soal kuis dibuat minimal C4 atau tingkat analisis. Seperti ini contohnya. Perangkatnya tidak disebutkan, namun siswanya melihat apakah perangkat tersebut, kemudian mencari fungsinya.
Kemudian ada soal lainnya juga dibuat demikian. Kemudian jika sudah, kita jawab satu soal dulu. Maka akan ada konfirmasi sebelum apakah sudah yakin mengerjakan semua soal. Jika sudah selesai, maka akan masuk ke Firebase pada laman gurunya. Guru dapat mencek, nah ini ada Rizky, nilainya 10. Untuk siswanya dapat melihat nilainya sendiri saja, kemudian dapat menyimpan PDF-nya. Materi selanjutnya yaitu materi perangkat. Di sini sama seperti sebelumnya, ada pengenalan terlebih dahulu, ada prasyarat, kemudian ada materi yang akan dipelajari disebutkan terlebih dahulu sebelum dibahas. Kemudian ada materinya, ada materi casing, power supply, motherboard, CPU, RAM, hard disk, dan seterusnya. Cuma perbedaannya pada subbab perangkat ini ilustrasinya lebih sering menggunakan model 3 dimensi untuk membantu siswa mengenali perangkat itu sendiri. Kemudian sama juga ada pertanyaan jika sudah. Ada materi power supply. Selanjutnya ada motherboard. Kemudian selanjutnya ada CPU, ada RAM juga. Masih seputar pengenalan terlebih dahulu setelah alat, kemudian ada perangkat. Ketika sudah kenal, akan ada lagi berlatih, kemudian ada kuis 2. Kemudian kita akan masuk ke tahap intinya, yaitu tahap perakitan. Pada tahap perakitan itu ilustrasinya, bentuk ilustrasinya di sebelah kanan ada animasi dan video. Untuk animasi, jika diklik maka akan muncul tab baru bentuk yang pertama ini masih dalam bentuk animasi. Kemudian ada video aslinya yang setelah saya buat di YouTube. Pertama-tama kita akan melepaskan skrup casing terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada pertanyaan lagi. Pertama ada bagian kognitif, kemudian ada bagian psikomotorik. Siswanya disuruh membuat video singkat, kemudian upload ke YouTube, dan linknya
ditaruh dikopikan ke sini, maka guru akan melihat video tersebut langsung dari YouTube-nya. Oke. Kemudian selanjutnya bagian power supply, setelah melepas casing maka selanjutnya memasang power supply. Jadi walaupun power supply di beberapa casing itu sudah dibuat, sudah embed, namun tidak ada salahnya kita mempelajari jika ingin mungkin nanti ingin mengganti power supply bawaan tersebut. Sama ada animasi lagi. Setelah animasi akan ada video lagi. Akan ada pertanyaan lagi. Kemudian itu setelah memasang power supply ada memasang CPU, memasang heatsink, memasang RAM, kemudian memasang motherboard, memasang VGA card tambahan, kemudian ada memasang hard disk, memasang optical disk drive, kabel internal, memasang case, dan terakhir memasang kabel eksternal. Langkah-langkah ini diadaptasi dari Cisco IT Essential. Kemudian ada berlatih dan kuis lagi. Jika sudah, maka itu kita akan bisa ke bagian latihan atau ulangannya. Pada bagian latihan itu ada petunjuk, akan ada input identitas lagi, akan ada masukkan token, tokennya bismillah. Oke, sudah benar. Kita mulai. Untuk soal-soalnya mencakup kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang telah dicantumkan di awal, mana berisi semuanya materi yang ada pada sub alat dan perangkat yang telah dan perakitan yang telah dipelajari. Pertama ada soal pilihan ganda ya. Kemudian ada drag and drop, ada menentukan tahap perakitan yang telah dipelajari. Kemudian ada ini, kemudian ada memasang kabel front panel. Jika sudah, maka akan muncul seperti sebelumnya. Untuk penilaiannya sendiri, untuk bagian ulangan atau latihan ini, itu ada 6 untuk pilihan ganda dan drag and drop. Untuk skor maksimal yang 12 ini untuk bagian langkah-langkah merakit komputer tadi. Kemudian untuk 10 untuk memasang kabel front panel.
Saya kira itu saja demo aplikasi Rakitos atau media pembelajaran perakhiran komputer ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.